Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Mari kita akan memulai ibadah renungan online pada saat sore malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal Yesus. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pertolongan-Mu Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Yesus, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan juga melakukan sebagian firman-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Bapa, sucikan kami Bapa, biar setiap firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di doa kami estan dan kuasa-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat GPD Efrata yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita di malam hari ini dengan renungan singkat GPD Efrata. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Allah. Dimanapun kita berada, biarlah sikap hati kita mau menerima firman Tuhan di malam hari ini. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita tahu bersama bagaimana kisah tokoh Daniel. Dia adalah seorang yang rajin dalam berdoa. Doa adalah salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Doa bukan saja saat dimana kita datang untuk menerima sesuatu dari Allah,
tetapi doa di mana kita datang ke dalam hadirat Allah dan mengalami perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Ada satu unsur doa yang hari-hari ini sudah mulai hilang dari kebanyakan orang-orang percaya, dari kebanyakan umat Tuhan, yaitu adalah kemauan kita untuk berdoa. Ada begitu banyak penghalang yang membuat kita lupa untuk berdoa. Ada begitu banyak penghalang yang menghalangi kita untuk dapat datang ke hadirat Allah, yaitu apa? Kesibukan kita, terlalu banyak kesibukan yang kita lakukan sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita terlalu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dengan hal-hal yang bersifat jasmani, sampai kita tidak punya waktu untuk mencari Tuhan lewat doa dalam kehidupan kita. Tetapi dengan situasi kondisi hari-hari ini, selama kita masih ada di rumah, selama kita masih punya waktu, mari jemaat Tuhan yang ada, kita mengambil suatu sikap yang baik. Mari kita mau mengambil waktu yang terbaik untuk bisa datang berdoa kepada Allah. Untuk bisa datang berdoa kepada Allah. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-11, Daniel adalah seorang yang memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan Raja Darius pada waktu itu. Di atas keberhasilan atau kesuksesan seorang Daniel, ada orang-orang yang tidak senang sehingga mereka ini berencana menjatuhkan Daniel dalam hal ibadahnya kepada Allah. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, mereka mempunyai rencana untuk menjatuhkan Daniel. Dalam hal apa? Ibadahnya. Karena Daniel adalah pribadi yang suka berdoa. Daniel adalah pribadi yang suka bersekutu dengan Allah. Daniel bergaul karib dengan Allah. Iblis tidak suka bila orang benar bersekutu dengan Allah. Tetapi Daniel memiliki ketaatan yang luar biasa. Daniel memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Dia tidak berhenti berdoa. Dia terus berdoa, bahkan dia berlutut berdoa sambil memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Sehingga kita melihat dari kisah ini kemenangan yang Daniel alami. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Allah tidak tinggal diam. Amin. Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga dia tidak melukai Daniel. Dia tidak menerkam Daniel. Perlindungan Allah nyata kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Perlindungan Allah itu nyata bagi orang yang mencari Allah. Karena Allah selalu dekat dengan orang-orang yang ingin selalu bersekutu dengan Dia. Allah tidak membiarkan mereka. Allah tidak membiarkan Daniel dimakan oleh singa-singa. Tetapi Allah menyatakan kuasanya bahwa Dia ada bersama-sama dengan Daniel pada saat waktu itu. Doa membuat kita bertahan menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Dengan doa kita dapat menerima keberanian. Dengan doa kita dapat menerima ketenangan. Dengan doa kita dapat menerima kekuatan menghadapi segala situasi dalam hidup kita. Pertanyaannya, adakah waktu kita, adakah kemauan kita untuk berdoa? Adakah kemauan kita untuk mencari Tuhan? Adakah kemauan kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Dan ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan main-main, tapi ada
ada kerendahan hati, ada suatu sikap hati yang rindu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh karena Tuhan melihat hati ketika kita berdoa. Doa adalah manifestasi hati yang merendah di hadapan Allah. Yang membawa jiwa kita berdoa dekat kepada Allah adalah kerendahan hati kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu kerendahan hati harus menjadi atribut atau karakteristik dari doa kita, jemaat Tuhan. Percuma kita datang kepada Allah kalau tidak ada kerendahan hati. Sebab tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Oleh sebab itu bagaimana cara kita menghampiri Allah? Yaitu dengan kerendahan hati. Bangun kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Kerendahan hati, ketika orang datang kepada Allah dengan kerendahan hati, maka ia akan menemukan Allah. Maka ia akan menemukan Allah. Yesus sendiri, jemaat Tuhan, sebagai manusia di dalam dunia ini, dia menghabiskan waktunya dengan berdoa. Ketika dia menghadapi salib, dia datang berdoa kepada Bapa. Dia datang berlutut kepada Bapa. Ia tidak melakukan apa-apa atas dirinya sendiri berdasarkan inisiatifnya sendiri, tetapi ia bergantung kepada Allah. Sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kerendahan hatinya ditunjukkan dalam kehidupannya berdoa. Tuhan pernah berkata, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena doa memberi kita kekuatan, karena doa memberi kita keberanian, bahkan ketenangan dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Doa mampu mengambil pikiran dan perasaan kita di hadapan Allah. Pada saat kita berdoa, maka percaya bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Doa menjangkau segala sesuatu. Doa menerima segala sesuatu yang besar dan yang kecil yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita. Berlutut bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita putus asa. Tetapi ketika kita mengambil sikap kita berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan, maka disitulah letak kekuatan dan kemenangan kita. Dengan merendahkan diri dan mengakui bahwa kekuatan Allah lebih besar yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita mau membangun hubungan kita dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Mari kita punya waktu untuk mencari Tuhan, membangun hubungan kita. Ingat, doa bukan saat kita datang meminta saja, tetapi kita menikmati hadirat Allah, menikmati kemurahan Allah, menikmati kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan di malam hari ini jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami sembah. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan atau hebatnya kami sebagai manusia, tetapi ini semua hanya karena berkat kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak dapat bersyukur, karena Tuhan Engkau selalu baik dalam situasi, dalam kondisi apapun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang. Teguhkan firman-Mu dalam hidup kami, biar firman-Mu yang kami dengar itu menjadi kekuatan kami, untuk kami semakin rindu dekat, untuk kami semakin rindu bergaul karib, agar kami semakin rindu bersekutu dengan Tuhan hari-hari ini. Sebab di dalam Engkau Tuhan kami mendapat kekuatan, kami mendapat keberanian, dan kami mendapat ketenangan ya Tuhan menghadapi segala sesuatu. Terima kasih
kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan bawa kami setiap jemaat-Mu semakin mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.